Assalamualaikum Dokter Aisyah, cucu kami laki-laki umur 3 tahun, Oh, akhir-akhir ini ini suka melempar barang umur yang berapa tadi? dipegang. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, iya Bu. Laki-laki. Laki-laki sering melempar barang yang dipegang. Kenapa ya Dok? Mohon pencerahannya, terima kasih atas jawabannya. Iya, itu Bu Dokter, silakan dijawab. Nah, soal cucu laki-laki 3 tahun senang melempar barang. Ini satu, anak laki-laki itu motorik kasarnya memang lebih dominan. Umur 3 tahun motorik halusnya itu belum lagi terstimulasi. Satu ya. Jadi anak laki-laki, siapapun anak laki-laki itu senang lempar. Apalagi yang wataknya ekstrovert, watak yang spontan, itu senang tuh. Apalagi yang bakatnya namanya kecerdasan kinestetik, yang gerak. Itu emang gitu. Kita main-main aja, angka apa, ambil terus dilempar lagi. Nah, supaya yang dilempar itu betul-betul barang yang memang bisa dilempar, maka ganti dengan permainan bola. Perbanyak bolanya. Saya waktu punya anak laki-laki, itu di rumah saya ya, itu bola banyak sekali. Bahkan saya bikin itu, beli kolam renang kecil, isi bola aja terus itu. Supaya waktu dia lempar-lempar nggak kemana-mana, kasih jaring-jaring. Bayangin anak lakinya 4, supaya main bola. Kemudian kalau diajak tempat permainan, cari yang banyak bola-bolanya. Karena anak laki itu begitu. Apalagi anak saya yang nomor 1 dengan nomor 2 yang ada watak ekstrovertnya itu lebih lagi lempar. Anak saya nomor 1 nih, Bu Indri, walaupun dia sudah dokter, karena dia tetap anak laki-laki yang ekstrovert, dia senang main yoyo. Yoyo ini kan melempar kan? Tapi kan karena nggak ngelemparnya sembarangan, sambil dibuat permainan, ya main yoyo aja. Main yoyo kemana-mana. Paling saya ingetin aja kalau misalnya di tempat umum, hati-hati main yoyonya nak gitu. Tapi kadang saya biarkan asal tempatnya aman. Itu udah dokter loh Bu. Main lempar-lempar, main yoyo gitu. Daripada dia lempar sembarangan. Ya, nggak apa-apa. Supaya nanti ya dia terpuaskan dengan melempar permainan-permainan ini. Daripada dia lempar piring kalau berantem sama istrinya. Jadi biarkan dia lempar bola, main yoyo ya. Ada lagi anak saya yang ketiga, itu senang banget rubrik. Kemana-mana bawa rubrik tangannya. Karena itu laki-laki ya, kinestetik. Tapi nggak ngelempar, main. Ya, jadi buat oma atau nenek, ya enggak apa-apa cucu tak umur, apalagi laki-laki umur 3 tahun. Tenang aja ya. Yang Ki marahi malah main sama-sama supaya dia tambah sayang sama neneknya. Ya. Iya, diarahkan aja mungkin Bu Dokter ya, diarahkan semua anak-anaknya ya. Gitu. Atau dibelikan itu supaya dia ngelemparnya bukan ngelempar barang-barang yang nggak boleh dilempar. Karena kalau permainannya kurang, bola-bolanya kurang, nanti dia lempar, misalnya lempar gelas, lempar. Jadi siapkan permainan yang memang menstimulasi kinestetik gitu. Ya. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ini, Dokter, bisa bertanya langsung. Sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan, Dokter. Cuman mungkin yang pertama itu saya kan ibu dari 3 anak, Dokter. Saya bekerja, kebetulan suami saya juga bekerja, tapi suami lebih banyak di rumah bekerjanya. Jadi alhamdulillah interaksi antara kami sebagai orang tua itu cukuplah, antara kepada ayah dengan ibu cukup. Tidak ada maksudnya pendidikan orang tua itu, menjadi orang tua itu kan selalu belajar, Dokter. Iya, apakah kita sudah tepat dalam mendidik anak atau belum. Menurut Dokter, bagaimana sih cara kita mengevaluasi apakah didikan yang kita berikan kepada anak di rumah itu sudah tepat atau belum untuk memberi kita sebagai orang tua, kita apa yang perlu kita perbaiki dari didikan kita gitu. Iya. Mungkin itu saja, ya. Dokter. Indikator evaluasi ya. Ya. Kalau mengevaluasi gampang, lihat aja pertumbuhan anak, baik fisik maupun mentalnya. Bagaimana dia punya fisik ya, bukan berarti harus besar gemuk ya, tetapi lincah, semangat gitu kan. Terus lebih sering tersenyum, lebih sering senang itu. Tapi bukan berarti anak-anak 24 jam kali 7 hari harus gembira terus. Ya. Tapi lebih seringnya dia gembira. Pun kalau sedih, kemudian dia mau ngobrol sama bundanya atau ayahnya, itu indikator bahwa itu ya sudah berhasil.
Tinggal diterusin aja gitu. Ya. Pada saat anak sedih kita temani. Kalau Bunda tadi alhamdulillah ya, Bunda kerja di luar, suami bekerja tetapi di dalam, itu bagus ya. Sehingga ayahnya yang temani dulu sebentar, kan anak-anak cuma sebentar aja mau ditemanin. Ya. Habis itu dia gembira lagi, dia main lagi. Itu berarti berhasil gitu. Tinggal ya, karena keberhasilan itu bukan misalnya dilihat sampai nanti dia jadi insinyur, nanti dia, bukan itu. Keseharian bagaimana perkembangan fisiknya, terus terutama itu tadi semangat, ya semangat. Kemudian itu tadi ya mau ngobrol, ya. Tapi kalau anak sudah remaja, ya nggak usah heran juga kalau dia nggak ngobrol setiap hari. Karena anak kalau sudah mulai remaja itu nggak akan ngomong juga setiap hari. Ada waktu-waktu yang kita berikan namanya private time buat dia. Karena dia sudah mulai ada urusannya sendiri, ada kesenangannya sendiri gitu. Ya. Itu. Dan satu lagi, kalau Bunda rasanya gembira, anak ikut gembira kan? Ya Bunda Abrar aja bikin gimana caranya gembira. Dari kantor capek, mau sampai rumah, dalam perjalanan kantor ke rumah, ibu istighfar. Buang, tarik nafas, buang. Terus bilang, ya Allah, saya gembira ketemu anakku, ya Allah. Saya gembira ketemu suamiku, ya Allah. Gitu. Itu namanya mind setting. Karena mind setting ini di settingnya dengan ucapan. Gitu. Dan jauhi berita-berita yang buruk. Ibu-ibu banyak banget sering baca-baca hoax, baca-baca berita yang buruk-buruk lah. Nanti itu jadi buruk. Ya, kalau mau tahu berita misalnya tentang bahaya narkoba ya satu kali aja. Bahaya LGBT satu kali aja. Ya, kalau nonton juga ya, jangan nonton sering-sering layangan putus. Nanti yang tadinya sudah sayang sama suami akhirnya jadi kepo pada HP-nya suami, itu kan gara-gara itu. Gitu. Jadi harus jaga mata, jaga telinga, jaga ucapan. Lebih baik kita ya setiap ingat anak di kantor langsung, ya Allah saya ingat anakku, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk anakku. Sebut nama anaknya plus nama bapaknya. Binka, Bintika, Al-Fatihah. Bayangin anak. Sampai sangat sampai detik itu juga. Ya, tapi nggak usah juga kita telepon, nak, kau rasa ibumu doakan Ki? Nggak usah juga ngomong gitu. Kita jadi orang tua, jadi ibu, janganlah jadi ibu terlalu kepo. Itu nyusahin anak kalau terlalu kepo. Dikit-dikit nanya, ya. Dan kalau lagi telepon anak dari kantor, ya tolong tidak terus-terusan ngomong, ya, udah kerjain PR, udah bikin tugas, itu anak gak suka. Coba tanya, lagi main apa? Tadi mainnya apa? Siapa yang menang? Bikin senang dulu supaya kelenjar pituitari keluar dulu hormon bahagia. Baru nanti pertanyaan ke-10, ya, sudah bikin tugas, nak? Itu yang karena udah senang, walaupun belum bikin tugas, dia akan bikin tugas dengan senang nantinya. Itu tips untuk ibu-ibu yang bekerja. Karena ibu yang bekerja kan ketakutan tugas belum beres ke apa. Jadi tanyanya, sehingga anak-anak setiap ditelepon ibunya udah malas. Mama aku telepon, pasti tanya tugas ini, pasti tanya PR ini. Malas deh, nggak mau keangkat. Gitu. Nanti nggak diangkat dimarahin lagi. Waduh. Makanya supaya anak mau ngangkat telepon ibunya, maka tanya permainan. Bahkan udah gede pula, anak saya udah gede-gede, nggak pernah saya tanya tugas, udah mahasiswa saya tanya, tadi ngapain aja lah, main apa? Ya, main apa? Siapa yang menang gitu. Oke? Ya, barakallahu fiik, insyaallah.